Halo teman belajar, di video-video selanjutnya kita akan belajar tentang Jenkins secara lebih luas lagi. Oleh karena itu, kali ini kita akan mencoba untuk setup Jenkins server dulu di sebuah Ubuntu server yang saya deploy atau saya create di AWS. Oke, kita akan mulai untuk prepare Jenkins server untuk eksplorasi kita di video-video selanjutnya. Oke, kita mulai dengan mengakses server yang akan kita gunakan. Oke, karena di sini di AWS kita gunakan SSH-i untuk private key-nya. Oke, lalu Ubuntu sebagai username karena base OS-nya adalah Ubuntu, lalu IP-nya. Kita masuk dulu. Oke, selanjutnya kita yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan instalasi JDK sebelum atau JRE Java lebih tepatnya sebelum kita melakukan instalasi Jenkins. Jadi kita bisa gunakan apt install open kita cek dulu install OpenJDK. Sudo, nanti kita akan dapat rekomendasi untuk Java. Kita cek dulu. Oke, OpenJDK 11. Kita bisa gunakan headless. Oke. OpenJDK 11 kita copy, lalu kita install. Yes. Oke, masih proses instalasi. Nah, kalau sudah selesai baru kita lanjut untuk add key dari si Jenkins-nya dengan perintah seperti ini. Yes. Kemudian kita add Jenkins repository ke apt source-nya. Dan kita apt update sudo. Selanjutnya, ketika repository-nya sudah terupdate, kita bisa gunakan sudo apt install Jenkins. Kalau misalkan kita belum install Java, ketika kita melakukan instalasi Jenkins, maka kita akan mendapatkan error gitu ya. Iya, karena memang Java-nya nggak ada gitu. Padahal Jenkins base-nya adalah Java gitu. Oke, kita tunggu beberapa saat untuk instalasi Jenkins-nya. Oke, sudah selesai. Kita cek sudo service Jenkins status. Oke, udah ada. Nah, di sini Jenkins-nya sudah running ya. Kita bisa cek di sini. Kita nggak dapat tes. Kita bisa lihat sekarang dia sudah running. Aman. Kita cek di netstat. Oke, dia ada running di port 8080. Oke, aman ya di sini. Nah, sekarang kita bisa setup reverse proxy, katakanlah Nginx gitu ya, untuk membuka portnya bukan port 8080, jadi kita gunakan port 80 gitu untuk setup si Jenkins-nya, untuk aksesnya. Jadi kita bisa gunakan sudo apt install Nginx. Yes. Oke, sudah. Oh ya, kita cek dulu di sini. Curl ifconfig.me, IP-nya berapa? IP-nya kan ini ya. Sekarang kita coba akses dulu di browser. Apakah bisa untuk port 8080? Console, kita close dulu. HTTPS 8080. Oh, sorry kok HTTP. Oke, nggak bisa ya, karena memang port 8080-nya nggak di-allow dari firewall. Nah, sekarang kita setting supaya port 80-nya kita bisa akses dan nanti bisa diarahkan ke Jenkins-nya. Oke, kita balik lagi ke sini, service Nginx tab. Oke, nah sekarang kita harusnya udah bisa kalau misalkan kita akses port 80 karena web servernya udah running, tapi belum ke port 8080. Oke, kita bisa lihat di sini Nginx-nya sudah masuk ya.
Nah, selanjutnya kita bisa setup proxy pass untuk reverse proxy ke Jenkins. Oke, caranya kita bisa masuk ke konfigurasi Nginx. Oke, kita cd etc nginx conf. Oh, kayaknya sets enable deh. Sets enable. Lalu kita edit sudo nano default. Nah, kita cek di bagian bawah breakdown. Nah, rootnya kita bisa matikan di sini location. Nah, location kita bisa ganti proxy pass ke http 127.0.0.1.80.80. Oke, kita coba dulu. Service Nginx reload. Sorry, ada gagal. Wait, ada salah sintaks kayaknya. Proxy pass. Kita cek dulu sebentar. Oh sorry, titik komanya kelupaan. Ini strict configuration. Kita cek dulu, reload lagi, aman. Nah, sekarang kita coba akses dari webnya. Web. Dan sekarang sudah berubah ya. Jadi bukan lagi kita mengakses Jenkins, tapi kita mengakses bukan lagi mengakses Nginx, tapi sudah mengakses webnya Jenkins. Nah, selanjutnya kita bisa get password seperti yang disyaratkan di sini. Kita balik lagi ke konsol. Kita hanya perlu untuk lihat konten dari file tersebut. Oke, sorry, ini harusnya as a root. Bentar, kita kopinya kurang pas. Sudo cat. Nah, ini adalah initial admin password. Kita gunakan untuk reset dan setting password pertama. Masuk ke sini dan setup, continue. Nah, dia sebenarnya bakal menginstal Suggested plugin ya. Jadi banyak plugin yang akan diinstal. Jadi mostly adalah plugin-plugin yang emang bakal kita gunakan nanti. Jadi kita install aja nggak apa-apa. Nah, pilih di sini. Oke, jadi proses instalasinya bakal berjalan, cukup memakan waktu, tapi ya karena kita di VPS jadi nggak masalah karena aksesnya cepat, kemudian apa namanya ya nggak nambah load di lokal laptop kita gitu, jadi aman lah. Mungkin ya 2-5 menit aja untuk instalasi pluginnya. Jadi kita bisa lihat ada folder, OAuth nih untuk security, credential binding, ada pipeline, ada Git, LDAP kalau misalkan kita mau integrate dengan authentication di kantor kita, SSH build agent, and untuk building Gradle juga untuk building di Java dan seterusnya. Oke, kita tunggu aja. Oke, masih instalasi, jadi cukup cepat ya sebenarnya. Oke, getting started. Nah, ini baru kita add first admin kita. Saya gunakan admin aja, passwordnya. Nah, ini nggak boleh dikasih tahu kan, jadi oke, email address, save and continue. Save Jenkins URL. Oke, sementara kita set di sini dulu, nggak apa-apa. Save and finish. Oke, start using Jenkins. Jadi kita udah punya admin credential untuk Jenkins. Ini saya udah login sebagai admin dan kita udah punya Jenkins yang bisa kita gunakan untuk melakukan otomasi.
Nah, apa yang akan kita bisa coba untuk setup nanti seperti membuat job, kemudian setup agent, kemudian instalasi plugin, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi, untuk video pertama kita fokus untuk setup Jenkins dari mulai setting repository, kemudian setting dependensi seperti Java, lalu kita setup reverse proxy sehingga kita bisa akses Jenkins di port 80. Nanti di video selanjutnya juga kita perlu untuk setup Jenkins di port 443 supaya lebih secure. Oke, sekian dulu untuk video pengantar ini. Silahkan tuliskan di komentar kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.